untuk mengusir para penjajah ini. Setelah berhasil kembali, Tan Malaka menghabiskan sisa hidupnya menyamar. Ia sering berpindah tempat, membentuk gerakan bawah tanah, bergonta-ganti pekerjaan, dan memakai nama samaran. Sesimpel biar dia nggak ketahuan oleh Belanda. Bahkan dari sumber yang kudapat, yaitu website Ruang Guru, Tan Malaka pernah tinggal di Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura, bahkan Filipina. Namun walau hidup seperti ini, ia masih bisa menjadi wakil Komintern atau internasional untuk Asia Tenggara yang membuktikan jika Tan Malaka adalah penganut dari paham kiri. Selama menjabat sebagai wakil Komintern, ia tinggal di Tiongkok dan menulis sebuah buku yang sangat legendaris berjudul Naar de Republik Indonesia yang menjelaskan tentang cita-cita dan struktur negara Indonesia merdeka yang menurutnya akan ideal diterapkan di Indonesia. Buku itu akhirnya dicetak dan terbit di Indonesia. Buku ini akhirnya booming di Indonesia karena isinya sangat bagus dan politik yang terkandung di dalamnya sangat revolusioner. Buku ini akhirnya diperbanyak dan disebarkan secara menyeluruh oleh kaum terpelajar di Indonesia. Dalam buku itu, Tan Malaka juga seakan-akan menuliskan sebuah ramalan terkait kondisi Jepang dan Amerika yang di waktu dekat akan tegang. Kondisi itu akhirnya menyebabkan perang di Pasifik dan menjadi kesempatan untuk Indonesia untuk melakukan revolusi terhadap Belanda. Dan 16 tahun kemudian, analisis Tan Malaka benar-benar terjadi yang akhirnya menyebabkan gejolak Perang Dunia II. Tan Malaka terus melakukan aktivitas menulisnya, padahal saat itu ia masih belum pulang ke Indonesia. Salah satu buku yang ia tulis setelahnya adalah Masa Akti yang terbit pada 1926. Dan pada 1942 ia merasa kondisi Indonesia sudah aman dari kolonial. Ia akhirnya pulang ke tanah air dan mengakhiri 20 tahun masa pelariannya. Dia akhirnya tinggal di Jakarta dan menjadi pedagang buah di daerah Kalibata. Dia ingin melihat secara langsung bagaimana kehidupan rakyat Indonesia yang ada di kalangan bawah. Dia kemudian bergerak ke Banten dan menjadi juru tulis dan pengurus administrasi Romusha karena saat itu Indonesia ada di bawah pengaruh Jepang. Dan lagi-lagi ia mengubah namanya menjadi Ilyas Hussein. Singkat cerita, proklamasi telah berkumandang dan Indonesia telah menyuarakan dirinya sebagai negara yang merdeka. Kegembiraan seketika menyelimuti setiap lapisan masyarakat yang selama ini hidup di bawah kendali pihak kolonial. Tapi tidak dengan Tan Malaka. Ia merasa Indonesia belum merdeka sepenuhnya. Kita memang sudah merdeka, tapi seperti tidak berjiwa. Ia kemudian bergegas kembali ke Jakarta dan datang ke rumah Ahmad Subarjo yang adalah kawan lamanya. Di rumah Ahmad Subarjo inilah Tan Malaka membuka penyamarannya. Ketika saya mendekatinya, saya kaget. "Wah, kau Tan Malaka," kata saya. "Saya pikir kau sudah tiada," kata Ahmad Subarjo dalam autobiografinya. Tahu apa jawaban Tan Malaka? Ia menjawab, "Alang-alang toh tak dapat musnah kalau tidak dicabut dengan akar-akarnya." Dan pada 9 September, sekutu mulai mendarat di Jakarta dan mulai